Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Universe. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Herawati Dahlan, SE MAK di program studi S1 Akuntansi. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Rio Febrian. Yang kedua rekan saya Febrianto Pabuntang. Yang ketiga Sinarling Otaviarante. Dan yang terakhir Delvina Sonda. Di program studi S1 Akuntansi, banyak mata kuliah yang sangat menarik, salah satunya perpajakan ini. Di mata kuliah perpajakan itu kita akan dilatih bagaimana cara kita menghitung pajak penghasilan dan yang lain-lain. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21, khususnya untuk karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Di perpajakan sendiri itu sangat dibutuhkan untuk dunia profesi kedepannya dan sangat dibutuhkan oleh bidang-bidang pekerjaan lain. Oleh itu izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Saya persilakan. Pegawai tetap adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam waktu tertentu secara berskala, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas yang mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. Nah, adapun subjek PPh pasal 21 pada karyawan tetap sebagai berikut. Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh. Nah, tarif PPh pasal 21 yaitu tarif progresif pajak progresif yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak yang telah disetujui pada sidang paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021. Rumus PPh pasal 21 pegawai gaji tunjangan premi asuransi dibayar pemberi kerja dikurangi dengan biaya maksimal 6 juta per tahun atau 500 per bulan. Iuran pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayar sendiri. Penghasilan neto setahun disetahunkan dikurangi dengan PTKP. Penghasilan kena pajak dikenakan tarif pasal 17. Ya, baik, selanjutnya yaitu contoh soal karyawan tetap. Soal nomor 1, Tuan Adi adalah karyawan tetap pada perusahaan PT ABC dengan status kawin dan mempunyai 3 anak. Anak pertama sudah bekerja, anak kedua dan ketiga pelajar. Selain itu, Tuan Adi tinggal bersama saudara kandungnya yang statusnya pelajar. Dalam sebulan, Tuan Adi memperoleh gaji 10 juta per bulan, tunjangan kesehatan 250.000, THT 170.000, tunjangan makan dan transport 1.500.000, tunjangan perumahan 3 juta, membayar iuran kesehatan ditanggung pemberi kerja 250.000, membayar iuran pensiun 300.000 dipotong dari gaji. Nah, jawabannya gaji 10 juta, tunjangan kesehatan 250.000, THT 170.000, tunjangan makan dan transport 1.500.000, tunjangan perumahan 3 juta. Jadi total PPh bruto yaitu 15.220.000 rupiah. 15.220.000 rupiah. Kemudian biaya pengurang. Biaya jabatan sebesar 500.000 didapat dari gaji sebesar 10 juta dikali dengan 5%. Kemudian iuran pensiun 300.000. Jadi total biaya pengurang yaitu 800.000. PH neto sebesar 14.420.000 rupiah didapat dari
PPh bruto Rp15.220.000 dikurang dengan Rp800.000. Kemudian PH neto per tahun sebesar Rp173.173.040.000 didapat dari PH neto dikali dengan 12. Kemudian PTKP yaitu K3 WP 54 juta, kawin 4.500.000 per 3, 13.500.000, jadi total PTKP yaitu 72 juta. Kemudian penghasilan kena pajak sebesar Rp101.040.000 didapat dari PH neto per tahun dikurang dengan total PTKP. Kemudian PPh 21 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 41.040.000 sama dengan 6.156.000. PPh 21 per tahun sama dengan 9.156.000. PPh 21 per bulan sebesar 109.872.000 didapat dari PPh 21 per tahun dikali dengan 12. Selanjutnya soal nomor 2. Novi adalah seorang karyawan sebuah perusahaan yang menerima penghasilan 4 juta, tunjangan kesehatan 200.000, tunjangan makan dan transport 1.150.000, dan Novi merupakan istri dari Anto. Jawabannya, gaji 4 juta, tunjangan kesehatan 200.000, tunjangan makan dan transport 1.150.000. Jadi total PPh bruto yaitu 5.350.000. Kemudian biaya pengurang. Biaya jabatan sebesar 200.000 didapat dari gaji 4 juta dikali dengan 5%. Penghasilan neto sebesar 5.150.000 didapat dari PPh bruto 5.350.000 dikurang biaya jabatan sebesar 200.000. Kemudian penghasilan neto per tahun sebesar 61.800.000 didapat dari penghasilan neto 5.150.000 dikali dengan 12. PTKP yaitu K0, wajib pajak sebesar 58.500.000. Penghasilan kena pajak sebesar 3.300.000 didapat dari penghasilan neto per tahun 61.800.000 dikurang dengan WP 58.500.000. Kemudian PPh 21 5% dikali 3.300.000 sama dengan 165.000. PPh 21 per tahun sama dengan 165.000. PPh 21 per bulan sebesar 1.980.000 didapat dari PPh 21 per tahun 165.000 dikali dengan 12. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Agus adalah karyawan pada perusahaan PT ABC dengan status belum kawin. Nah, dalam sebulan Agus menerima penghasilan sebesar 6.500.000, tunjangan kesehatan 300.000, tunjangan makan dan transport 900.500 rupiah. Hitunglah PPh 21. Nah, jawabannya yaitu gaji sebesar 6.500.000, tunjangan kesehatan 300.000, tunjangan makan dan transport 900.500 rupiah. Jadi total PH bruto yaitu 7.700.500 rupiah. Biaya pengurang. Biaya jabatan sebesar 3.200.000. Biaya jabatan sebesar 325.000 didapat dari gaji 6.500.000 dikali dengan 5%. Kemudian PH neto sebesar 7.375.000 didapat dari PH bruto 7.700.500 rupiah dikurang dengan biaya jabatan 325.000.
Selanjutnya PH neto per tahun sebesar 88.506.000 didapat dari PH neto 7.375.000 dikali dengan 12. Selanjutnya PTKP yaitu TK0 wajib pajak 54 juta. Penghasilan kena pajak sebesar 34.506.000 didapat dari PH neto per tahun 88.506.000 dikurang dengan WP 54 juta. PPh 21 yaitu 5% dikali 34.506.000 sama dengan 1.725.000. PPh 21 per tahun sama dengan 1.725.000 per tahun. 1.725.000. PPh 21 per bulan yaitu 20.703.000 didapat dari PPh 21 per tahun sebesar 1.725.000 dikali dengan 12. Ya, selanjutnya pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan bila ia bekerja menurut jumlah hari bekerja, menurut jumlah unit hasil pekerjaan, dan menurut penyelesaian suatu pekerjaan. Penghasilan pegawai tidak tetap berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Adapun subjek PPh pasal 21 untuk karyawan tidak tetap, yang pertama, buruh bangunan, kedua, tukang kayu, ketiga, buruh tani, keempat, tenaga kerja bongkar muat pelabuhan. Demikian. Contoh soal karyawan tidak tetap. Cara hitung untuk upah harian. Fajar merupakan seorang pekerja belum menikah. Pada bulan Januari 2018, Fajar bekerja sebagai tenaga kerja harian di PT Morisa TV serta mendapat upah sebesar 125.000 per jumlah unit TV yang dapat diselesaikan. Dalam seminggu atau 6 hari kerja, Fajar menyelesaikan 24 buah TV dengan total upah sebesar 3 juta rupiah. Berapa PPh 21 yang dikenakan? Cara hitung upah per hari 3 juta dibagi 6 sama dengan 500.000. Upah di atas 450.000, 500.000 dikurang 450.000 sama dengan 50.000. PPh 21 terutang 6 kali 5% kali 50.000. Hasilnya 15.000. Cara menghitung untuk upah borongan. Doni mengerjakan sebuah event tahunan dengan upah borongan sebesar 950.000. Pekerjaan yang diselesaikan dalam 2 hari. Berapa PPh 21-nya? Cara hitung upah borongan sehari 950.000 dibagi 2 sama dengan 475.000. Upah di atas 450.000 sama dengan 475.000 dikurang 450 sama dengan 25.000. PPh 21 terutang 2 kali 5% kali 25.000 sama dengan 2.500. Cara hitung untuk upah bulanan. Dewi sudah menikah tapi belum memiliki anak, bekerja pada agensi periklanan dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2020, Dewi hanya bekerja 20 hari dengan upah sehari sebesar 250. Jadi, berapa PPh Dewi di bulan Januari? Upah Januari 2016 20 kali 250.000 sama dengan 5 juta. Penghasilan neto setahun 5 juta kali 12 sama dengan 60 juta. Ya, itulah
presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari apa yang kami sampaikan yaitu pegawai tetap itu adalah pegawai atau seorang pribadi yang akan menerima penghasilan secara berkala dari pemberi kerja. Adapun tarif progresif yang awalnya itu hanya memiliki 4 lapis, namun sejak diberlakukannya undang harmonisasi itu menjadi 5 lapis, yang dimana lapis pertama itu 0 sampai 60 juta itu sebesar 5%, 60 juta sampai 250 juta itu 15%, 250 juta sampai 500 juta itu 25%, dan 500 juta sampai 5 miliar itu 30%, dan 5 miliar ke atas itu dikenakan sebesar 35%. Adapun pegawai tidak tetap itu adalah pegawai yang akan menerima penghasilan bila ia bekerja menurut jumlah hari dan menurut jumlah unit yang dihasilkan. Demikian yang kami sampaikan. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.